Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona MPD. Saya Esti Nisa Putri dengan NPM 211100045 ingin membahas tentang adanya kata tanya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih tentang adanya kata tanya itu seperti apa? Kata tanya itu merupakan sebuah kata yang dibentuk dalam satu kalimat digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kemudian, untuk fungsi dari kata tanya yaitu untuk mengetahui sebuah informasi. Nah, apa itu kata tanya? Kata tanya itu merupakan untuk kita bisa menanyakan sesuatu kepada seseorang. Di sini ada yang tahu nggak sih isi dari kata tanya itu apa saja? Nah, isi dari kata tanya itu ada apakah, ada di mana, ada kapan, ada mengapa, dan ada bagaimana. Kemudian untuk yang terakhir ada berapa. Nah, untuk menanyakan sesuatu tentang benda itu menggunakan kata tanya apakah. Contohnya seperti sepatu apakah yang dipakai Budi pada saat bertanya. Kemudian yang kedua yaitu di manakah. Di manakah untuk menanyakan sebuah keberadaan tempat, yaitu di manakah rumahmu. Dan yang ketiga merupakan kapan. Kapan itu merupakan suatu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebuah waktu. Contohnya seperti kapan waktu mereka belajar. Dan untuk yang keempat merupakan kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa merupakan untuk menanyakan sebuah alasan. Kemudian yang kelima, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana merupakan untuk menanyakan sebuah bagaimana contohnya, seperti bagaimana cara membagi tugas pada saat piket kelas. Dan untuk yang selanjutnya ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebuah jumlah. Contohnya seperti berapakah jumlah siswa yang ada di kelas ini? Nah, dari tiga yang sudah dijelaskan tadi, jumlahnya ada 6, yaitu bagaimana, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, di sini kita ada 3 tips membuat adanya kalimat tanya. Untuk tips yang pertama, kita membuat kalimat tanya, itu kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat kita ingin bertanya. Kemudian, lalu pilih kata tanya yang sesuai pada saat situasi dan kondisi yang sudah kita sesuaikan tadi. Untuk yang selanjutnya, rangkailah kata dan bentuk dalam sebuah kalimat untuk menanyakan sesuatu pada saat kondisi yang sudah kita sesuaikan tadi. Lalu, kita harus memperhatikan sebuah kondisi dan situasi. Kemudian, pilih kata tanya yang ingin kita tanyakan kepada seseorang yang ingin kita tanyakan. Untuk yang selanjutnya, kata tanya yang dibentuk dalam sebuah kalimat tanya itu jangan lupa untuk diakhiri dengan tanda tanya. Dan mengapa kita harus menggunakan kalimat tanya untuk bertanya? Supaya kita bisa mengetahui dan bisa mendapatkan sebuah informasi yang kita tidak ketahui. Kemudian kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Maka kesimpulannya, kata tanya itu sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bisa dicontohkan di lingkungan kita sekitar seperti ke ayah, ibu, dan teman sebaya kita. Dan apabila kita sudah memahami adanya kata tanya, jangan lupa menggunakan kalimat tanya yang baik dan benar. Terima kasih. Dengan NPM 211100045 ingin membahas tentang adanya kata tanya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih tentang adanya kata tanya itu seperti apa? Kata tanya itu merupakan sebuah kata yang dibentuk dalam satu kalimat digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kemudian, untuk fungsi dari kata tanya yaitu untuk mengetahui sebuah informasi. Nah, apa itu kata tanya? Kata tanya itu merupakan untuk kita
kita bisa menanyakan sesuatu kepada seseorang. Di sini ada yang tahu nggak sih isi dari kata tanya itu apa saja? Nah, isi dari kata tanya itu ada apakah, ada di mana, ada kapan, ada mengapa, dan ada bagaimana. Kemudian untuk yang terakhir ada berapa. Nah, untuk menanyakan sesuatu tentang benda itu menggunakan kata tanya apakah. Contohnya seperti sepatu apakah yang dipakai Budi pada saat bermain bola. Kemudian yang kedua yaitu di manakah. Di manakah untuk menanyakan sebuah keberadaan tempat, yaitu di manakah rumahmu. Dan yang ketiga merupakan kapan. Kapan itu merupakan suatu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebuah waktu. Contohnya seperti kapan waktu mereka belajar. Dan untuk yang keempat merupakan kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa merupakan untuk menanyakan sebuah alasan. Kemudian yang kelima, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana merupakan untuk menanyakan sebuah bagaimana contohnya, seperti bagaimana cara membagi tugas pada saat piket kelas. Dan untuk yang selanjutnya ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebuah jumlah. Contohnya seperti berapakah jumlah siswa yang ada di kelas ini? Nah, dari tiga yang sudah dijelaskan tadi, jumlahnya ada 6, yaitu bagaimana, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, di sini kita ada 3 tips membuat adanya kalimat tanya. Untuk tips yang pertama, kita membuat kalimat tanya itu kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat kita ingin bertanya. Kemudian lalu pilih kata tanya yang sesuai pada saat situasi dan kondisi yang sudah kita sesuaikan tadi. Untuk yang selanjutnya, rangkailah kata dan bentuk dalam sebuah kalimat untuk menanyakan sesuatu pada saat kondisi yang sudah kita sesuaikan tadi. Lalu kita harus memperhatikan sebuah kondisi dan situasi. Kemudian pilih kata tanya yang ingin kita tanyakan kepada seseorang yang ingin kita tanyakan. Untuk yang selanjutnya, kata tanya yang dibentuk dalam sebuah kalimat tanya itu jangan lupa untuk diakhiri dengan tanda tanya. Dan mengapa kita harus menggunakan kalimat tanya untuk bertanya? Supaya kita bisa mengetahui dan bisa mendapatkan sebuah informasi yang kita tidak ketahui. Kemudian kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Maka kesimpulannya, kata tanya itu sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bisa dicontohkan di lingkungan kita sekitar seperti ke ayah, ibu, dan teman sebaya kita. Dan apabila kita sudah memahami adanya kata tanya, jangan lupa menggunakan kalimat tanya yang baik dan benar. Terima kasih. Jadi, apabila kita sudah bisa memahami adanya kata tanya, kita bisa membuat kata tanya dibentuk dalam sebuah kalimat untuk bisa menanyakan sesuatu. Nah, itu bisa dicontohkan di lingkungan sekitar, seperti dicontohkan kepada ayah, dicontohkan kepada ibu, dicontohkan kepada adik, kakak, dan saudara lainnya. Nah, apabila kita sudah bisa memahami, lalu kita bisa menggunakan kata tanya ataupun kalimat tanya dengan baik dan benar. Supaya lebih bisa memahami adanya dari kata tanya, mari kita simak dan nyanyi bareng-bareng ya. Ada banyak kata tanya yang kita harus tahu. Ada apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Semua kata
Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.